Aku Dewi. Di sini aku ingin melanjutkan kisahku yang sebelumnya. Di waktu ayah memukuliku pakai rantai besi, aku menjerit sekuat tenagaku. Dan di waktu itu aku pun sudah tidak peduli walau aku harus mati di tangan ayahku. Aku hanya menangis sambil memanggil nama ibuku. Walaupun aku tahu ibu tidak mungkin bisa menolongku. Cuma aku berharap mungkin itu bisa mengurangi rasa sakitku waktu itu. Tapi ayah tidak ada belas kasihan sedikit pun kepadaku. Aku semakin nangis, ayah makin memukul aku sampai rasanya aku benar-benar lelah hidup di dunia ini. Dan aku masih sempat bicara sama ayah. Dan aku bertanya, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menyiksaku seperti ini? Ayah hanya diam dan tidak menjawab. Dan sejak itu juga aku sudah mulai berani. Dan sejak itu juga rasa hormatku kepada ayahku sudah hilang. Dan aku merasa kalau ayahku tidak pantas untuk aku hormati. Aku benci dengan sikap ayahku, tapi aku tidak bisa pergi. Aku belum ada keberanian untuk melangkah pergi jauh yang di waktu umurku 17 tahun. Aku tidak tahu harus pergi kemana, walaupun aku tahu hidup sama ayah selalu tersiksa. Setelah 2 tahun kemudian, waktu itu umurku sudah memasuki 19 tahun. Rian pacarku ada niat untuk melamarku untuk menjadi istrinya, walaupun kami tahu ayah sangat menentang hubungan kami. Kami tetap mencoba meminta izin sama ayah, walau bagaimanapun dia tetap ayahku dan menjadi waliku. Tapi hasilnya tetap sama, ayah tetap tidak menyetujui hubunganku sama Rian. Awal mulanya aku tidak ada niatan untuk pergi dari ayah, tapi karena sikap ayah yang keterlaluan membuat aku jijik sama ayah kandungku sendiri. Di waktu aku memohon restu kepada ayahku untuk menerima Rian sebagai calonku, malah ayah sambil berbisik, kamu boleh menikah sama Rian, tapi ayah tetap mau tidur sama kamu dikala Rian tidak ada. Mendengar perkataan ayah tadi, aku masih sempat menjawab, mana mungkin ya, aku ini anakmu. Mau sampai kapan ayah bersikap seperti ini? Tapi ayah hanya menjawab, ya sudah, tidak usah nikah. Begitulah jawaban ayahku, dan aku hanya berpikir kalau ayah sebenarnya tidak rela aku menikah. Dan dari situ aku sama Rian sepakat pergi dan nikah lari. Dan aku pun sudah tidak bisa berpikir panjang lagi. Dan tidak mungkin juga aku harus hidup seperti ini selamanya sama ayahku. Aku sudah tidak peduli walaupun aku dianggap anak durhaka. Dan aku pun pergi bersama Rian. Aku dari Malaysia pulang ke Indonesia. Aku pulang menaiki kapal sayur dari Johor ke Pelabuhan Batam. Setelah di Batam, aku sama Rian masih di penampungan selama 3 hari. Selama di perjalanan, ayah menelponku. Ayah bertanya aku di mana. Aku menjawab, aku sudah pergi jauh dan ayah tidak usah mencariku lagi. Dan aku masih sempat berkata, mau sampai kapan ayah menyiksaku? Ayah menyuruhku kembali dan aku menjawab, aku tidak akan kembali sama ayah lagi. Di situ ayah mengancamku, kalau ayah menemuiku lagi, dia akan menyiksaku lebih parah lagi. Begitulah kata ayahku. Di samping itu, ibu menelponku dari kampung dan kata ibu dapat telepon dari ayah. Dan ayah bilang kalau aku kabur sama laki-laki. Aku tidak tahu apa yang ayahku katakan sama ibuku. Di situ ibu pun berucap. Ibu bilang kalau ibu kecewa dengan sikapku. Ibu bilang kalau aku hanya membuat keluargaku malu. Dan di situ juga ibu bilang kalau ibuku tidak merestui hubunganku dengan Rian. Padahal sebelumnya ibu baik-baik aja. Justru ibu merestui kalau aku pergi dari ayah. Karena ibu tahu kalau aku selalu dipukul sama ayah. Ibu mana yang tega mendengar anaknya disiksa ayah kandung sendiri.